Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita masih bisa diberi kesehatan untuk bisa beraktivitas di bulan Ramadan ini. Semoga di hari yang kesekian ini kita bisa terus memaksimalkan penggunaan masa-masa Ramadan kita dengan terus mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan juga kita berupaya untuk melakukan ibadah-ibadah sekreatif kita sehingga nanti kita bisa mendapatkan banyak sekali pahala di bulan Ramadan ini. Baik, para pemirsa sekalian, kali ini saya akan mengambil sebuah topik yang cukup menarik nih, terutama untuk generasi muda, yaitu bagaimana pemuda-pemuda di zaman Rasulullah SAW. Bahkan termasuk yang kita kupas adalah bagaimana masa muda Rasulullah SAW. Pemirsa sekalian, jadi ketika kita berbicara tentang generasi muda ini seringkali loh dibawa pada saat seminar-seminar, diucapkan oleh para akademisi yang menyampaikan bahwasanya di Indonesia ini generasi mudanya sangat banyak sekali. Kita sedang berada di bonus demografi, di mana generasi mudanya itu lebih banyak. Nah, tapi apalah gunanya generasi muda itu banyak, tetapi tidak produktif, justru menjadi beban. Nah, ini tentu sangat berbahaya sekali. Nah, sekarang bagaimana kacamata Islam memandang pemuda ini? Kalau kita baca sejarah, Rasulullah SAW ketika beliau usia 12 tahun, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Beliau dibawa berdagang ke luar negeri oleh pamannya Abu Thalib. Dan itu kisahnya kita tahu betul. Dan pada usia Rasulullah 15 tahun, terjadi peperangan di Mekah pada waktu itu. Namanya Perang Fijar. Rasulullah pada waktu itu apakah hanya orang yang mager di belakang, duduk saja? Tidak. Tercatat dalam sejarah, Rasulullah itu ikut serta dalam perang itu. Beliau mengambil anak panah yang terbang, yang dia kumpulkan lalu diserahkan kepada pamannya. Dia ikut serta, bukan yang sebagai penonton saja. Dan setelah terjadi perang Fujar itu, ada sebuah pertemuan penting yang bernama Hilful Fudul, di mana pada waktu itu tokoh-tokoh Quraisy berkumpul, mereka bersepakat untuk melakukan sebuah gerakan yang luar biasa pada waktu itu, yaitu siap untuk membantu siapapun orang yang terintimidasi di Mekah, siapapun itu, dari suku manapun, orang Mekah akan siap untuk membantunya. Itu Hilful Fudul. Rasulullah ikut serta pada waktu itu dan usia 15 tahun. Bayangkan, 15 tahun itu dia masih apa? Masih SMP kalau zaman sekarang. Nah, artinya generasi muda, Rasulullah di masa mudanya dia tidak orang yang mager, tapi dia orang yang aktif. Nah, Islam itu benar-benar menginginkan generasi muda itu generasi muda yang tidak hanya menghabiskan masa mudanya dengan bermain game online, yang hanya bermain hura-hura dengan teman, menghabiskan waktu sampai begadang semalaman, tidak, tapi yang produktif, yang punya manfaatnya. Bukankah sebaik-baiknya manusia yang paling banyak manfaatnya? Bahkan dalam Al-Quran, Allah SWT menyampaikan di Quran surah Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada sebagian di antara kamu yang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Itulah orang yang beruntung. Coba kita lihat narasi dari ayat ini. Dan hendaklah ada sebagian di antara kamu. Pertanyaannya, apakah kita termasuk sebagian itu yang berusaha untuk mengajak? Kalau generasi tua, mereka sudah banyak dengan aktivitas-aktivitas yang sudah rutinitas mereka. Tapi mereka yang bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini adalah generasi-generasi yang waktu luangnya masih banyak. Siapakah mereka? Itulah generasi muda. Kita lihat lagi. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Itu disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW. Ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Thalha bin Ubaidillah, ada Zubair bin Awam, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'id bin Zaid, dan juga ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dari 10 sahabat yang dijamin surga ini, mereka semuanya itu masuk Islam di bawah 30 tahun. Kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam di usia 30 tahun. Kemudian juga ada Utsman bin Affan yang juga 30-an tahun ya, 32 atau 34. Sisanya itu di bawah 30 tahun. Umar bin Khattab masuk Islam di usia 27 tahun. Kemudian juga Thalha, Zubair, Sa'ad, juga Sa'id. Itu mereka masuk Islam itu di usia belasan tahun. Artinya dari 10 sahabat dijamin surga itu mayoritasnya adalah generasi muda. Kok bisa?
Berarti ketika mereka masih muda, mereka menunjukkan kepada Rasulullah SAW, mereka bukan hanya sebagai generasi yang hanya beribadah saja, tapi berkontribusi. Nah, maka pertanyaannya, apa yang kita lakukan nih sebagai generasi muda sehingga kita bisa menjadi generasi muda yang produktif, yang memiliki banyak manfaatnya? Tentunya yang harus kita lakukan adalah kita meningkatkan pemahaman kita, pantaskan diri kita untuk menjadi pribadi yang bernilai. Nah, kita harus meningkatkan dalam hal apa saja? Ya, tentunya IQ ya, pemahaman kita, ilmunya kita dibanyakkan. Apalagi zaman sekarang sudah zaman AI, banyak sekali teknologi yang bisa kita gunakan. Tingkatkan kualitas diri kita, sehingga ketika orang bertanya kepada kita, kita bisa menjawabnya. Lalu apalagi bisa kita tingkatkan, yaitu karakter kita. Apalah gunanya ilmu yang banyak, pemahaman yang tinggi, tapi kita tidak punya akhlak, kita tidak punya karakter. Nah, maka oleh karena itu kita juga harus mendidik karakter kita menjadi karakter yang bisa diterima oleh masyarakat. Nah, yang terakhir adalah spiritual. Ya, ketika seorang pintar tapi tidak punya karakter dan dia juga tidak dianggap oleh Allah SWT karena dia begitu banyak hal-hal maksiat dilakukannya, maka dia tidak akan sukses. Nah, itu yang kalian lakukan. Tingkatkan IQ, EQ, dan SQ kalian mumpung masih muda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.